Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas keselamatan dan kesehatan kerja F, yang beranggotakan Reza Melasari, Rifka Yudian Puspitasari, Gilang Ahmad Syafi'i, dan Ardi Simtinan, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai K3 pada industri manufaktur plastik. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang yang mana plastik adalah bahan umum yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Dengan meningkatkan penggunaan plastik dapat mengakibatkan semakin banyaknya permintaan perusahaan sehingga industri plastik meningkatkan produksi plastiknya. Dengan meningkatnya permintaan produksi plastik tersebut, kerja harus menghasilkan produk lebih banyak lagi dan dengan adanya tuntutan tersebut, pekerja tidak memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja sehingga rentan terhadap potensi bahaya dan kecelakaan kerja. Adapun regulasi yang berlaku yaitu yang pertama ada PP nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan kerja. Yang kedua ada Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja. Dan peraturan yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Perindustrian nomor 55 tahun 2020 tentang standar industri hijau untuk industri tas atau kantong belanja plastik dan bioplastik. Yang mana pada regulasi tersebut bahwasanya proses produksi industri pengolahan berbahan baku polimer, plastik dan bioplastik untuk tas kantong belanja plastik dapat menghasilkan produk yang tidak ramah lingkungan sehingganya perlu mengatur persyaratan teknis dan manajemen untuk mewujudkan industri plastik yang diatur pada peraturan nomor 55 tersebut. Selanjutnya ada tahapan proses yang dilakukan, yaitu yang pertama ada proses mixing, yang kedua ada proses melting dan bowling, yang ketiga ada proses rolling, dan yang keempat ada proses cutting dan sealing, dan terakhir ada proses packing. Ini ada potensi bahaya pada masing-masing proses. Yang pertama itu ada proses mixing dengan potensi bahaya. Tangan terjepit penutup mesin mixer sehingga menyebabkan memar pada tangan, lalu menyebabkan gangguan pernafasan akibat dari debu kalsium karbonat. Selanjutnya ada proses melting dan bowling. Pada proses ini potensi bahaya yang terdapat yaitu terkena besi dan plastik, panas, terjepit penutup hopper, terjepit niprol, terpukul selang angin mesin extruder terputus, terkena debu, dan tangan tersetrum kabel. Selanjutnya ada proses rolling dengan potensi bahaya, terjepit asrol, tangan terkena cutter, dan tertimpa asrol. Lalu ada proses cutting dan sealing dengan potensi bahaya, terjepit roll penggulung plastik, terkena pisau pemotong, dan terkena seal yang panas. Lalu untuk tahap yang terakhir yaitu packing dengan potensi bahaya, tangan tergores tali dan tertabrak hand pallet. Selanjutnya ada alat pelindung diri yang digunakan, yaitu yang pertama masker dengan fungsi untuk melindungi pekerja dari debu seperti debu dari bahan pembuatan plastik yaitu debu kalsium karbonat. Lalu ada sepatu dengan fungsi untuk melindungi kaki dari luka memar akibat kecelakaan yang terjadi pada saat proses produksi. Lalu selanjutnya ada pelindung tangan insulating gloves yang berfungsi untuk membersihkan lelehan plastik agar tangan tidak terpapar hot material. Lalu ada sarung tangan katun digunakan untuk pekerja pada proses rolling, cutting dan sealing serta packing agar tidak terkena pisau pemotong dan tergores tali pengikat pada saat pengemasan, terkena besi dan plastik yang panas serta terkena cutter. Selanjutnya, identifikasi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian risiko. Untuk identifikasi sumber bahaya dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kejadian
yang dapat menimbulkan potensi bahaya, kemudian jenis kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mungkin dapat terjadi. Selanjutnya untuk penilaian resiko. Penilaian resiko sendiri itu adalah proses untuk menentukan prioritas pengendalian terhadap tingkat resiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Selanjutnya, pengendalian resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dilakukan melalui beberapa metode yaitu yang pertama pengendalian teknis atau rekayasa yang meliputi eliminasi, substitusi, isolasi, ventilasi, higien dan sanitasi. Selanjutnya pendidikan dan pelatihan, lalu pembangunan kesadaran dan motivasi yang meliputi sistem bonus, insentif, penghargaan dan motivasi diri. Lalu evaluasi melalui internal audit, penyelidikan insiden dan etiologi dan hukum. Selanjutnya, pengendalian risiko itu terdapat dua, yaitu pengendalian jangka panjang dan jangka pendek. Yang pertama itu pengendalian jangka panjang yang berorientasi jangka panjang dan bersifat permanen, dimulai dari pengendalian substitusi, eliminasi, rekayasa teknik, isolasi atau pembatasan administrasi, dan terakhir jatuh pada pilihan penggunaan alat pelindung diri. Selanjutnya untuk pengendalian risiko jangka pendek, pengendalian berorientasi jangka pendek dan bersifat temporary atau sementara. Pendekatan pengendalian ini diimplementasikan selama pengendalian yang bersifat lebih permanen belum dapat diterapkan. Pilihan pengendalian risiko ini dapat dimulai dari penggunaan alat pelindung diri menuju ke atas sampai dengan substitusi. Selanjutnya adalah tanggap darurat. Emergency Response Team atau ERT itu yang bertanggung jawab dan bertugas menentukan keadaan darurat atau tidaknya yang membutuhkan tindakan evakuasi selanjutnya. Yang kedua, memberi laporan ke pihak manajemen. Yang ketiga, memberi perintah pemberhentian tindakan. Terus selanjutnya, menentukan jenis dan tingkat kedaratannya. Terus kemudian, memberitahukan dan bekerja sama dengan pihak yang berwajib dalam menyelenggarakan pelatihan. Dan terakhir, memonitoring dan menginspeksi secara rutin kondisi peralatan K3 dan rencana tanggap darurat, memfasilitasi sarana pendukung untuk rencana tanggap darurat tersebut seperti jalur evakuasi, emergency exit lamp, peta penempatan APAR dan hydran, terus kemudian peta penempatan P3K, kemudian emergency drill, dan yang terakhir tempat berkumpulnya. Berikut adalah sertifikasi ISO 14001 2004 tentang sistem manajemen lingkungan yang kemudian diperbarui pada 2015 tentang sistem manajemen lingkungan tersebut. Ini adalah daftar pustaka yang terlampir pada pembahasan kali ini. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.